Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas sebuah film esek-esek dulu. Sebelum lanjut ke videonya, saya merekomendasikan kalian untuk menggunakan headset terlebih dahulu. Kalau sudah, siapkan cemilan kalian dan langsung saja kita let's go. Film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada scene dari seorang pria yang sedang merangkak di tengah hutan. Belum diketahui pasti pria ini kenapa. Tapi yang jelas, perilakunya itu menunjukkan bahwa ia bertindak selayaknya seekor serigala. Hal tersebut pun membuat kedua orang tuanya sepakat untuk membawa pria itu ke salah satu rumah sakit jiwa atau mental asylum yang ada di tengah perdesaan. Dengan yakinnya, sang anak harus diserahkan begitu saja, serta ditempatkan bersama pasien-pasien serupa. Ada yang menganggap dirinya adalah burung, ada yang menganggap dirinya adalah seekor anjing, dan ada juga yang menganggap dirinya adalah tupai. Semuanya berkumpul di tempat ini, sambil diurus oleh beberapa dokter tertentu, yang tentunya sudah ahli di bidangnya. Di hari pertama, pria yang bernama Jacob ini masih bertanya-tanya tentang jati dirinya. Berada di sebuah tempat bersama orang-orang yang menganggap diri mereka adalah binatang. Justru membuat Jacob semakin menjadi-jadi. Apalagi ia juga diajak untuk berkenalan dengan seorang pria bernama Rivos, yang merasa dirinya adalah seekor anjing. Ya, sebenarnya sih konsep dari rumah sakit jiwa ini sudah tergolong bagus. Yang dimana di setiap sudut rumah sakit itu selalu mengingatkan pasien-pasiennya kalau menjadi manusia jauh lebih terpuji daripada binatang. Tapi meskipun begitu, pihak rumah sakit juga berkeinginan untuk menuruti permintaan mereka dengan cara menyiapkan hidangan yang tepat bagi hewan-hewan tertentu. Contohnya Jacob, yang sengaja disajikan daging-daging lezat, selayaknya santapan dari seekor serigala. Terdapat juga seorang wanita, ia menganggap dirinya adalah burung, dan ia sengaja diberikan sebuah santapan berupa biji-bijian, yang tentunya ditunjukkan untuk mereka jauh lebih patuh, serta lebih nurut kepada petugas-petugas rumah sakit. Mereka juga dibiasakan untuk lebih dekat dengan teknologi, agar para pasien semakin merasa kalau yang mereka lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh hewan. Sesi berikutnya, Jacob bersama beberapa pasien lainnya sengaja dibawa ke tengah hutan dengan leher yang sudah ditali. Pada posisi ini, mereka semua ditantang untuk menunjukkan sisi kehewanan mereka oleh seorang dokter yang bernama Paddy. Dokter Paddy percaya dengan memaksa para pasiennya berperilaku seperti hewan yang dipanuti bisa membuat mereka semakin membenci karakter dari hewan tersebut. Tapi apa daya, hal itu justru tidak efektif sama sekali. Dan Jacob semakin termotivasi untuk menjadi serigala. Tanpa diketahui oleh siapapun, pada malam itu juga, Jacob memenuhi hasratnya untuk melolong sekencang mungkin di dalam kamar. Keesokan hari, Jacob kembali mendapatkan treatment khusus, yang kali ini ia sengaja didekatkan dengan sisi keagamaan. Sesuai dengan ajaran agamanya, ia didorong untuk mendengarkan beberapa kalimat yang sekiranya bisa mengubah pola pikir Jacob. Tapi ternyata cara itu tidaklah benar-benar ampuh, melainkan tingkah laku Jacob semakin menjadi-jadi. Dimulai dengan keberaniannya untuk keluar dari kamar malam-malam, serta merangkak ke sana kemari, selayaknya seekor serigala. Hanya saja di saat itu, Jacob baru menyadari bahwa gerak-geriknya sudah dipantau oleh seorang wanita yang sempat menyapanya. Wanita ini bernama Cecilia,
Cecilia ini juga sengaja berperilaku seperti Jacob untuk mendapatkan perhatiannya. Bahkan dengan berbagai akses yang bisa ia berikan, Cecilia sengaja membiarkan Jacob untuk melolong di luar ruangan. Kemudian, keesokan harinya, seluruh orang tua diberikan kesempatan untuk mengunjungi anaknya masing-masing. Sama halnya dengan Jacob, yang baru saja dikunjungi oleh kedua orang tuanya. Namun perbincangan mereka justru mengarah kepada adik laki-lakinya Jacob, yang sekarang ini sedang berada di rumah sakit. Dan setelah dibicarakan lebih lanjut, ternyata adiknya ini sudah diserang oleh Jacob, yang sempat berperilaku seperti seekor serigala. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, salah satu orang tua terlihat sedang memaki-maki Dokter Pedi. Ibu itu tidak terima kalau anaknya lemah seperti itu setelah dirawat di rumah sakit ini selama 6 bulan. Tentu saja atas kejadian ini, para orang tua menjadi was-was sendiri, serta mempertanyakan kondisi anaknya masing-masing. Setelah momen berkunjung sudah selesai, barulah para pasien kembali menjalani kegiatan yang telah dijadwalkan. Tapi tidak dengan salah satu pasien perempuan yang menganggap kalau dirinya itu adalah seekor burung. Usut punya usut, perempuan itu sangat berkeinginan untuk terbang bebas, serta memaksa pergi dari tempat ini. Ya, pokoknya tingkah laku dari pasien di rumah sakit ini udah nggak bisa ditebak sama sekali. Ketika hari sudah berganti, keinginan dari perempuan burung ini pun sengaja dituruti oleh Dokter Pedi. Di titik ini, Dokter Pedi terus meneriaki perempuan itu untuk terbang, selayaknya seekor burung. Namun, apa daya, keinginan langsung berbalik 180 derajat. Setelah perempuan tersebut merasa fobia dengan ketinggian. Di sisi lain, para pasien semakin merasa takut dengan keberadaan Dokter Pedi, yang sampai sekarang ini selalu menerapkan treatment tingkat ekstrim, yang justru semakin pasien dibuat takut, dan semakin menjadi-jadi sifat kehewanan mereka. Jelas hal itu ditunjukkan dengan tingkah laku dari Jacob, yang setiap malamnya selalu ditemani oleh Cecilia, mau itu melolong atau merangkak seperti serigala. Cecilia mau menyanggupi perilaku-perilaku tersebut. Sehari setelah itu, semua pasien kembali dikumpulkan untuk menjalani kegiatan yang jelas-jelas berbeda. Yang dimana kali ini mereka disuruh untuk menunjukkan segala ekspresinya yang kira-kiranya dimiliki oleh manusia. Dimulai dari tertawa, menangis, dan juga bercanda gurau. Tapi, di tengah-tengah kegiatan, Jacob mulai dibikin emosi karena seorang pasien yang berperilaku seperti gajah sengaja menendang seorang anak kecil itu yang berperilaku seperti bebek. Atas kejadian itu, Jacob langsung menyerang pria tersebut. Sampai-sampai Jacob sendiri harus menerima teguran keras dari pihak rumah sakit. Sangat jauh berbeda dengan kerabatnya, yaitu Ripos. Dari perbincangan yang ada, dikabarkan kalau Ripos sudah jauh lebih membaik, dan ia siap diserahkan kepada orang tuanya. Tentu saja bukan hanya Ripos, beberapa pasien juga siap menjalani prosesi serah terima, yang dimana bisa dipastikan mereka semua dianggap layak untuk keluar, alias sudah pulih dari perilaku seperti hewan tersebut. Dan bisa dibilang acara pelepasan ini merupakan sebuah penantian panjang yang sudah ditunggu-tunggu oleh para orang tua. Namun sayangnya, momen ini bukanlah waktu yang tepat bagi Jacob untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Pada titik inilah Dokter Pedi sengaja membawa Jacob ke belakang rumah sakit untuk melihat seekor serigala yang sedang dikurung. Lalu Dokter Pedi berkata, serigala itu bukanlah wujud yang layak bagi seorang manusia.
Namun yang terjadi, Jacob sama sekali tidak mendengarkan perkataan tersebut. Dan ia malah sengaja untuk melolong di hadapan dari serigala itu sendiri. Sudah bisa dipastikan, perilaku tersebut semakin membuat Dr. Pedi kehabisan akal. Yang ujung-ujungnya Jacob malah langsung dikurung ke dalam kandang besi, serta dibiarkan untuk tinggal di dalam kandang tersebut. Hal ini benar-benar menggambarkan keadaan dari seekor serigala tadi, yang juga terkurung sendirian. Beberapa jam setelah itu, terlihat kalau Dr. Pedi bersama asistennya akan membawa Jacob ke sebuah ruangan, yang ternyata Dr. Pedi sengaja membawa ke sebuah tempat dari mantan pasien yang kini tidak bisa kembali normal. Diceritakan, pasien itu awalnya merupakan sebuah korban dari jatuhnya sebuah pesawat komersil. Atas kejadian tersebut, ia langsung bertahan hidup dengan memakan penumpang lainnya dan bertingkah selayaknya hewan buas. Namun naas, sifat itu tidak bisa disembuhkan dan ia harus hidup di dalam ruangan khusus sampai saat ini. Tapi siapa sangka, berbagai treatment serta pembersihan otak yang sudah diusahakan oleh pihak rumah sakit ternyata masih saja tidak berhasil. Melainkan perilaku Jacob masih semakin menuju ke arah yang lebih parah. Sampai-sampai ia juga berani menyerang Dr. Pedi. Di tengah malam, ia pun langsung dikurung untuk kedua kalinya. Di situasi yang lain, rumah sakit itu kembali kedatangan tamu. Usut punya usut, tamu itu adalah Ripos, alias mantan pasien dari rumah sakit tersebut. Ibunya Ripos berkata, kalau anaknya itu belumlah sembuh, dan perilaku Ripos juga semakin menjadi-jadi. Setelah ia tiba di rumah selama beberapa hari, dimulai dari pipis sembarangan sampai menggigit para tetangganya. Ibunya Ripos langsung meminta pertanggungjawaban kepada Dr. Pedi. Ya, sebenarnya sih gimana mau sembuh ya? Kalau dokternya juga suka main kasar begitu. Di depan orang tuanya sih baik-baik saja. Tapi kalau di belakangnya, cuma Cecilia yang tahu kejadian itu. Dan Cecilia merasa kalau Jacob akan jauh lebih dikasari. Cecilia tertarik untuk melakukan sesuatu secepat mungkin. Pada malam itu juga, ia sengaja memakeup sekujur wajahnya, demi mencerminkan bahwa ia merupakan hewan buas. Tidak peduli rencananya akan berakhir gagal ataupun berhasil, Cecilia pun langsung menghampiri Jacob untuk menjelaskan bahwa ia peduli kepada dirinya. Namun celaka, perilaku itu pun mulai diketahui oleh salah satu pengurus rumah sakit. Atas perilaku tersebutlah pengurus rumah sakit itu menduga kalau Cecilia mulai terpengaruh dengan keberadaan Jacob. Yang sudah jelas, Jacob sendiri pun langsung disiksa seberat-beratnya. Sedangkan para pasien lain sibuk olahraga bersama. Hanya saja situasi di dalam rumah sakit ini tidak terkendali. Setelah beberapa pasien sengaja berontak dan semakin menunjukkan sisi kehewanan mereka, lalu, apa boleh buat, atas kegaduhan itulah Dr. Pedi pun langsung naik darah, serta tidak bisa menahan emosinya untuk merawat pasien-pasien tersebut. Hebatnya, tidak ada yang menduga. Kegaduhan itu justru semakin meyakinkan Cecilia untuk membebaskan Jacob secepat-cepatnya. Ia sadar kalau nasib Jacob tidak akan berlangsung membaik apabila Jacob masih berada di dalam rumah sakit ini. Nggak butuh waktu lama, Cecilia pun berhasil membawa Jacob untuk pergi dari tempat ini. Meskipun sebenarnya Cecilia sendiri nggak ikhlas sama sekali, dan dia langsung berkata kalau dirinya tidak bisa ikut dengan Jacob. Cecilia juga berkata, ia tidak memiliki sisi kehewanan seperti Jacob, serta masih membutuhkan interaksi sosial seperti manusia pada umumnya. Atas perkataan itulah Jacob langsung berencana untuk memulai kehidupan barunya dengan tinggal di hutan terpencil. Dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita film kali ini. Semoga kalian semua suka sama film yang saya bawakan. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan see you next time. Bye bye.